Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Jidan Rijza dengan NIM 21021111001096. Saya dari kelas manajemen E, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Gunung Madura. Pada kesempatan kali ini saya berkesempatan untuk menjelaskan sedikit materi tentang skala pengukuran. Baik, langsung saja kita masuk ke materinya. Baik, yang pertama di sini ada definisi skala pengukuran. Secara umum, skala pengukuran adalah sarana untuk menentukan panjang pendek interval yang telah ditentukan dalam satuan alat ukur. Skala pengukuran serangkaian klarifikasi yang menggambarkan sifat informasi dalam nilai yang diberikan pada suatu variabel. Hal ini tentu saja menghubungkan nilai-nilai yang diberikan pada suatu variabel satu sama lain. Sehingga atas dasar itulah tingkat pengukuran digunakan untuk menggambarkan informasi dalam nilai-nilai. Skala pengukuran digunakan untuk mengklasifikasikan variabel yang akan diukur supaya tidak terjadi kesalahan dalam menentukan analisis data dan langkah penelitian selanjutnya. Selanjutnya di sini ada macam-macam skala pengukuran, dibagi menjadi 4. Yang pertama di sini ada skala nominal, yang kedua skala interval, dan yang ketiga skala rasio, yang keempat skala ordinal. Yang pertama di sini ada skala nominal. Skala nominal merupakan skala pengukuran paling sederhana atau tingkatannya paling rendah di dalam suatu penelitian. Skala ini berfungsi untuk mengelompokkan data tapi tidak memiliki arti. Contohnya adalah digunakan untuk memberi label, simbol, lambang, atau nama pada sebuah kategori sehingga akan mempermudah pengelompokan data menurut kategorinya. Selanjutnya adalah skala interval. Skala ini merupakan skala pemberian angka pada klasifikasi atau kategori dari objek yang mempunyai sifat ukuran ordinal ditambah satu sifat lain yaitu jarak atau interval yang sama dan merupakan ciri dari objek yang diukur. Skala ini memiliki nilai dengan jarak yang sama. Contohnya adalah kepuasan seseorang terhadap pelayan suatu jasa dapat diberikan skala interval 1, 2, 3, 4, 5, di mana nilai 1 adalah sangat tidak puas, nilai 2 tidak puas, nilai 3 biasa, 4 puas, dan 5 sangat puas. Selanjutnya skala rasio. Skala rasio merupakan skala pengukuran yang ditunjukkan pada hasil pengukuran yang bisa dibedakan, diurutkan, memiliki jarak tertentu, dan bisa dibandingkan. Skala rasio merupakan tingkatan skala paling tinggi dan paling lengkap dibanding skala-skala lainnya. Skala rasio adalah skala yang dapat memberi arti perbandingan atau perkalian. Contohnya adalah misal tinggi badan Agung adalah 190 cm, sedangkan tinggi badan Agus adalah 95 cm. Pada situasi ini dapat dikatakan bahwa jarak tinggi badan Agus dengan Agung adalah 95 cm. Bisa juga dikatakan bahwa tinggi badan Agung 2 kali tinggi badan Agus. Selanjutnya adalah skala ordinal. Dalam skala ordinal, jarak interval antar tingkatan tidak harus sama dengan kategori disusun dari urutan terendah ke tinggi. Ciri-ciri skala ordinal diantaranya data saling memisah, data bersifat logis, mengikuti aturan, dan kategori data ditentukan oleh skala berdasarkan pada jumlah karakteristik yang dipunyai. Skala ordinal lebih tinggi atau kuat dibandingkan skala nominal. Misalkan tingkat pendidikan SD, SMP, SMA, tentunya tingkat pendidikan SD akan lebih rendah jika dibandingkan dengan dua tingkat lainnya. Dan sebaliknya, data yang digunakan dalam skala pengukuran ini juga menggunakan data kategori. Selanjutnya adalah instrumen pengukuran. Instrumen pengukuran merupakan alat yang digunakan untuk mengukur variabel. Berikut adalah beberapa macam dari instrumen pengukuran. Yang pertama adalah kuesioner atau untuk mengukur data kualitatif. Yang kedua adalah alat ukur
scientific, atau termometer, meteran, neraca, stopwatch, dan lain-lain untuk mengukur data kuantitatif. Berikut di sini ada penjelasan tentang kuesioner. Kuesioner merupakan instrumen yang banyak digunakan untuk mengukur data kualitatif seperti sikap, pendapat, moral, dan lain-lain. Singkatnya, kuesioner adalah teknik menghimpun data dari sejumlah orang atau responden melalui perangkat pertanyaan untuk dijawab. Dengan memberikan daftar pertanyaan tersebut, jawaban-jawaban yang diperoleh kemudian dikumpulkan sebagai data. Skala yang dipakai yaitu nominal, interval, dan ordinal. Kuesioner dapat berupa pertanyaan atau pernyataan. Hal yang penting dalam menyusun kuesioner. Yang pertama di sini ada gunakan bahasa yang mudah dimengerti, sopan, singkat, dan jelas. Yang kedua, susun format yang menarik seperti huruf, warna, dan editing. Yang ketiga, jangan terdensus atau menyinggung responden. Yang keempat, buat pengantar bahwa Anda membutuhkan jawaban dari responden. Selanjutnya adalah uji instrumen. Yang pertama ada uji rehabilitas, dibagi menjadi 3 bagian yaitu tes, retest, yang kedua split half, dan yang ketiga parallel form. Yang kedua ada uji validitas, dibagi menjadi 2 bagian yaitu contest validity dan yang kedua construct validity. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.